Oke, welcome back. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk slicing desainnya. Di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk membuat section produk, dilengkapi juga dengan konfigurasi dari responsifnya. Oke, pada kali ini kita akan melanjutkan ke desain selanjutnya, yaitu pada section testimoni. Nah, untuk bagian ini kita akan coba membuat testimoninya menjadi kiri kanan seperti ini ya, dimana untuk sampingnya ada headingnya dan juga baru sampingnya itu testimoninya, dilengkapi dengan slider yang autoplay. Oke, kita langsung saja ke Visual Studio Code-nya. Oke, untuk kali ini kita tutup dulu ya untuk produknya karena sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke bawah dengan seperti biasa, kita bikin komentar testi start testi n-nya. Oke. Pertama seperti biasa kita bikin tag section dengan kelas testi, dilengkapi dengan di dalamnya itu kontainer sebagai pembungkus dari kedua kontennya. Untuk kedua konten ini, yang pertama ada konten left ya, untuk membungkus antara konten ini, konten headingnya atau konten tulisannya. Untuk konten right itu kita akan bikin cut dari testimoninya atau slider cutnya. Oke, kita akan bikin konten left. Nah, pertama kita kasih kontennya aja di dalamnya. Pertama label. Untuk label ini ya labelnya. Label di sini sebagai label sectionnya. Kemudian untuk headingnya saya menggunakan H1 aja seperti dengan section-section sebelumnya dengan kelas heading. Seperti ini kita copy paste kontennya. Kemudian untuk subheadingnya, untuk subheadingnya kita copy ini. Nah, seperti ini. Untuk konten left kurang lebih seperti itu strukturnya. Kita ke konten right. Nah, untuk konten right ini kita akan bikin cut testinya. Cut testi, kita akan lihat strukturnya. Di dalam cut testi ini ada dua konten juga. Pertama konten profilnya, kemudian isi dari konten testinya atau isi testimoninya. Pertama kita bikin pembungkus di dalamnya. Pertama yaitu profile. Untuk profile ini ada gambar ya. Untuk gambarnya silakan teman-teman sesuaikan aja. Untuk ukurannya juga di ya sekitar 125 pikselan. Jadi ya ekspor aja. Dan di sini saya udah ada gambarnya. Gambar, kemudian masuk ke folder image, kemudian di sini ada testi.png nih, saya udah namain. Kita kasih kelas aja di sini cut testi image nya, img, kemudian ada nama saya dan juga locate ya, location. Oke, itu untuk konten profile. Untuk konten ininya testi cut body aja. Cut bodinya pertama ada, nah di sini ada ini ya, ada icon quote, dimana icon quote ini saya ambil di box icons. Silakan untuk keywordnya teman-teman ketik aja quote. Nah, saya select yang quote left aja di sini sebagai font. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, di sini untuk konten testinya saya kasih tag P aja, tag P dengan teks kelas teks testi seperti ini.
Untuk kontennya ya random dulu aja ya, di larang 20 kata aja seperti ini. Dan jangan lupa juga di sini ada date ya, atau tanggal. Jadi untuk tanggalnya kita taruh aja di satu tingkat di bawah dari cut test ini. Kita menggunakan tag P aja, date ya kita copy aja lah tanggalnya, kita sesuaikan. Nah seperti ini. Nah untuk kontennya kurang lebih seperti ini. Kita akan lihat dulu. Nah kurang lebih seperti ini defaultnya. Nah selanjutnya kita akan melakukan styling. Nah di sini kita kasih space, testi start, kemudian testi end-nya kita bedakan. Pertama kita akan atur jarak per sectionnya. Jadi kita select section, tag section yang mempunyai kelas testi ya. Nah di sini kita atur margin topnya di 250 pixel sama dengan section yang lainnya. Kemudian juga kontainernya ya, testi. Kemudian kontainernya kita akan ketengahkan untuk kontennya menggunakan margin auto. Dan juga di dalam kontainer ini ada dua konten ya, konten left dan juga konten right. Maka dari itu kita akan bikin dia menjadi kiri kanan. Karena ini defaultnya masih sejajar secara vertikal, kita mau sejajar dengan secara horizontal menggunakan atribut display flex. Nah seperti ini. Oke, kita akan lihat dulu. Nah seperti ini sudah sejajar secara horizontal dan juga mempunyai jarak antar sectionnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan styling untuk konten leftnya atau testimoninya. Pertama untuk label ini kita copy paste aja dengan style yang sebelumnya. Ya ini kita taruh di bagian testi. Nah kita ganti produk ini jadi testi, kemudian row-nya hapus ya, atau ganti dengan konten left ya. Oke, kita akan lihat. Nah kayak gini. Kemudian untuk headingnya kita akan lihat stylingnya. Di sini menggunakan font Serif di 30 pixel ya. Kita akan lihat jaraknya ini di 20 pixel. Kita ke testi, kemudian konten left dan ke headingnya. Nah pertama kita akan atur margin topnya ya di 20 pixel. Kemudian untuk tipe fontnya menggunakan tipe heading. Dan font size-nya di tadi 30 pixel ya. Dan font weight-nya di 600 semi bold. Dan untuk color-nya menggunakan warna black color. Nah seperti ini. Selanjutnya untuk subheading-nya ini ada margin 30 menggunakan default untuk font family-nya dan di 20 pixel. Kita copy ini, paste, kemudian kita tambahin subheading. Nah di sini untuk margin topnya 30 pixel. Kemudian font size-nya di 20 pixel. Dan color-nya kita menggunakan yang hitamnya yang enggak terlalu pekat ya. Atau yang sudah kita define warna hitamnya sebelumnya. Seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini jika teman-teman lihat ya, ini masih terlalu lebar. Yang mana di desainnya ini ada pembatas ya. Maka dari itu kita akan defaultkan untuk width dari masing-masing konten ini, yaitu kita gunakan max width ya di setiap konten left dan juga setiap konten right-nya, agar nanti ada space di tengah ini
dan juga si kedua konten ini nempel di sisi dari kontainernya. Maka dari itu kita akan define untuk width dari masing-masing konten ini. Pertama untuk content left di sini ya sekitar di 250-an lah yang kita bulatkan ya. Oke, kita ke yang paling atas ini dulu, testi kontainer. Sebenarnya ini nggak berurutan juga nggak apa-apa. Jadi ya tetap jalan aja. Tetapi di sini saya nulisnya ya berurutan aja agar enak aja dilihatnya gitu kalau berurutan. Pertama ke content left ya. Kita kasih max width menggunakan 450 pixel. Kemudian untuk testi di kontainer content right-nya. Content right-nya kita define untuk max width-nya di 800 pixel. 800 pixel. Oke. Press. Nah, kan seperti ini. Selanjutnya kita bikin si flex-nya atau justify-nya ya, justify content jadi space between. Seperti ini. Container space between ini ada komanya ya. Kita hapus komanya, kita refresh. Nah, ini sudah pada nempel ya di masing-masing kontainernya. Selanjutnya kita akan styling untuk yang card-nya. Untuk card-nya ini kita copy aja ya untuk styling dari rectangle-nya. Kita ke inspect. Nah, di sini ada dua atribut ya, background dan juga border radius. Kita ke testi, kemudian ke card testinya. Kita paste. Cut testi kan ya. Ya, cut testi. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan define untuk paddingnya. Untuk nge-define padding, silakan teman-teman select untuk konten yang dirasa paling mendekati dari sisi kontainernya. Di sini saya patokannya profile ya. Jadi select profile, kemudian arahkan kursor ke kontainernya, kemudian klik ALT. Nah, di sini kelihatan untuk ukurannya di 72, 73 dan juga 24. Jadi kita define-nya standarkan aja menjadi 70 dan juga ini menjadi 24 untuk kiri kanannya. Oke, kita langsung saja kasih di sini padding. Atas bawahnya 70 pixel, kiri kanannya 24 pixel. Nah, kurang lebih seperti ini. Atau dirasa kurang gede ya, kegedean maksudnya. Dan kiri kanannya kurang gede, sekarang teman-teman tambahkan aja. 70-73. Oke, kayaknya kegedean ya 70. Nah, gini kalau dirasa desainnya kurang sharp dengan kita, jadi kita bisa define sendiri untuk di CSS-nya. Untuk paddingnya menjadi atas bawahnya saya kasih 60 aja dan kiri kanannya 30. Nah, seperti ini. Kalau dirasa kelebaran ya, teman-teman bisa tambahkan aja width di sini. Misalkan lebarnya menjadi 700 doang misalkan. Nah, seperti ini, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita akan style dulu untuk layoutnya ya. Jadi atur displaynya menjadi flex, kemudian kita pastikan dia nempel di sisi kiri kanan dari kontainernya menggunakan justify content space between. Seperti ini. Nah, ini di sini untuk tanggalnya atau ya informasi tanggalnya ini masih mengikut ya. Maka dari itu kita akan atur dulu untuk yang si tanggalnya. Kita select cut testi, kemudian ke date-nya.
Nah, di sini kita atur positionnya menjadi absolute dan kita tempelkan dia di atas, stopnya 0 dan right-nya 0. Kita tempelkan di kiri atas gitu artinya. Kemudian kita atur colornya menjadi putih di sini. Dan di sini dia akan relatif terhadap cardnya. Nah, seperti ini. Nah, sudah nempel. Tetapi ini terlalu nempel banget ya. Kita kasih aja di sini 20 pixel dan juga di sini 20 pixel. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan styling untuk si profilnya dulu. Untuk profile di sini kita ke card testi, kemudian ke profile. Di sini kita akan centerkan dulu untuk kontennya menggunakan text align center. Oke, itu text align center. Kemudian kita akan lihat untuk si tulisan name ini kita copy. Untuk stylenya ke card testi, kemudian profile dan name-nya kita paste atribut yang tadi. Kita akan hapus untuk beberapa kayak font style, line height kita nggak butuhkan. Ini kita rapikan, kemudian kita ganti ini value-nya menjadi heading font. Nah, seperti ini. Atau mungkin kita kasih margin top juga ya. Di 10 pixel aja. Nah, seperti ini. Dan ini untuk si ininya, si konten teks testinya terlalu lebar ya. Kita juga define untuk width-nya di 460. Jadi kita ke card testi, kemudian ke apa tadi tuh? Ke body testinya ya. Card body kita define width-nya di 46 pixel. Seperti ini. Oh iya, untuk tulisan locate-nya. Tulisan ini location. Oke. Kita atur colornya menjadi putih dan kita kasih margin top sedikit 10 pixel juga. Nah, selanjutnya kita styling untuk si ininya, si konten dari testinya. Pertama kita akan styling untuk si iconnya. Di sini kan ukuran iconnya itu di 50 pixel. Kita ke cut body. Cut body itu cut testi, cut body dan tag i-nya. Kita atur font size-nya di 50 pixel. Kemudian color-nya cream ya. Nah, seperti ini. Dan untuk si tulisannya teks testi, kita atur colornya menjadi putih. Nah, kayak gini. Nah, oke, kurang lebih seperti ini ya. Untuk styling ya kurang lebih seperti ini. Ya mungkin kurang lebih seperti ini dulu untuk video kali ini, karena ya durasi juga sudah terlalu panjang ya. Untuk video selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk responsifnya dan juga menambahkan slider menggunakan library dari swiper.js.com. Oke, maka dari itu stay tune, dan jika teman-teman masih ada problem ya atau ada kendala, silakan tanyakan aja di kolom komentar. Nanti akan saya bantu secepatnya.
Oke, maka dari itu ya stay tune and see you on the next video. Thank you.